Mari kita berdoa. Tuhan, hal yang sangat besar adalah ketika Engkau mau menyertai. Dan itu adalah janji-Mu bagi tiap-tiap orang yang percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya. Oleh karena sudah melihat kasih Tuhan yang besar yang Engkau nyatakan di dalam Kalvari itu. Tuhan, sungguh memang berat hidup di tengah dunia ini dan Engkau tahu itu. Karena itu Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus menyertai tiap-tiap orang percaya. Dan Engkau memberikan firman-Mu menjadi pedoman, menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya kami boleh berjalan dalam apa yang benar. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menyatakan diri. Supaya penyembahan kami kepadamu tepat. Engkau mau menjadi manusia, supaya kami boleh mengenal Engkau. Engkau menyatakan dirimu lewat perkataanmu dan perbuatanmu, supaya kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang benar. Berkatilah kami pada pagi hari ini Tuhan, agar melalui firman-Mu dan pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami, membawa kami lagi semakin melihat Tuhan, dan membawa kami untuk boleh percaya dan bertambah kepercayaan kami kepada Engkau. Segala kuasa kegelapan, Engkaulah menghalaunya dari tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala keberadaannya, supaya Roh-Mu sendiri sepenuhnya memimpin dia untuk berkata-kata apa yang Kau mau untuk dia boleh katakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar dari Yohanes 6. Kalau tertulis di warta itu ayat 19 sampai 21, tapi nanti kita baca ayat 16 sampai 21. Sudah kita dapat? Mari kita membacanya secara bergantian. Saya nanti yang genap, Bapak Ibu nanti yang ganjil sampai ayat 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ya, mari kita melihat warta kita. Di sini temanya Tuhan Yesus membawa ke tujuan. Iya. Ini Joko ya, bukan Pak Jokowi ya. Ini Joko membawa anak dan istrinya pergi ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Setelah masuk 2 kilometer jalan ke desanya, ternyata jalan sangat rusak. Joko tidak terbiasa dengan medan yang sedemikian, sehingga ia kesusahan untuk melanjutkan perjalanan. 2 orang laki-laki datang dari perkampungan mendarai sepeda motor, dan ternyata orang itu ialah saudara Joko sendiri. Salah seorang dari mereka menawarkan diri untuk mengambil alih untuk menyetir mobil Joko sampai ke desa. Bagi saudara Joko, menyetir dengan medan yang sedemikian bukan sesuatu yang sulit karena sudah terbiasa melaluinya. Ya, Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Tidak ada bagi dia sesuatu yang sulit karena dialah yang mengendalikan semuanya. Tuhan yang mengerti apa yang menjadi tujuan hidup ini dan dia sanggup untuk membawa kita kepada tujuan itu. Iya. Kemarin juga memang ya, sewaktu bersama dengan keluarga Paulus ke kampung, ya awalnya sih sudah mereka katakan, iya
kok nggak ada kehidupan di kampung ini. Dari jalannya begitu ya, dari tadi mulus semua. Ini begitu masuk jalan ke kampung itu, mereka bilang, aduh, seperti apanya kampung begini gitu ya. Nah, itu masih awal, masuk ke pertengahan lebih parah lagi. Ya, waktu itu kami sudah ragu kalau Paulus ini nggak akan bisa menembus sampai ke kampung begitu ya. Ternyata nggak bisa dipandang dari segi luarnya gitu ya. Harus dilihat kepada faktanya gitu. Ternyata nggak perlu ditolong. Walaupun tentunya bukan mudah bagi dia untuk ke kampung itu, tapi ternyata sampai juga ke kampung. 4 kali juga akhirnya bolak-balik ke kampung begitu ya. Ya, kita bersyukur. Nah, di sini mari kita melihat lewat apa yang bisa kita belajar hari ini, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dialami oleh murid-muridnya saat menyeberang ke Kapernaum? Kalau sekolah minggu lalu kita belajar ya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan sisa sampai 12 bakul. Tetapi di situ kita melihat reaksi orang-orang yang sudah menikmati makanan itu sampai kenyang dan melihat mujizat yang besar itu, reaksi mereka kita lihat mau paksa Yesus menjadi raja. Iya. Paksa Yesus jadi raja untuk memimpin. Ya, ini kan jadi raja kalau seperti Yesus 5 roti 2 ikan bisa dia buat makan 5.000 orang, sedangkan Israel sendiri ada dalam kekurangan, ini tentu kan bagi mereka enak ya. Memang Yesus raja, tapi bukan raja memenuhi selera manusia. Tapi dia adalah raja yang kepadanya kita harus menundukkan semua selera kita. Ini kan beda ya. Raja yang memenuhi selera atau raja yang kepadanya kita harus menundukkan semua selera kita dan dia yang akan mengatur sebagaimana yang dia mau. Nah, waktu itu Yesus menyingkir, dan kalau di dalam Injil yang lain ada perkataan Yesus menyuruh, Yesus mendesak murid-muridnya untuk pergi menyeberang. Iya, kenapa ya? Bisa saja takut terpengaruh mungkin dengan pemikiran orang banyak ini. Nanti jangan-jangan murid-muridnya juga akhirnya terpengaruh. Walaupun mereka juga berharap begitu ya, Yesus yang akan memenuhi selera mereka. Maka di sini tadi ketika murid-murid menyeberang mau ke Kapernaum, nah ini tadi kan udah sore ya, mau ke malam. Ternyata datang gelombang. Iya, kira-kira apalah dalam pikiran murid-murid ya? Kalau kemarin pernah juga ada kejadian, mereka menyeberang, datang gelombang, tapi Yesus ada di situ. Nah ini kan Yesus nggak ada di situ. Yesus sedang berdoa di bukit, di gunung. Nah ini gimana kira-kira ini perasaan murid-murid ya? Yang berat gitu ya, udah gawat ini. Yesus nggak ada di sini. Nah, dan dikatakan gelombang ini tadi akibat angin sakal, yaitu angin yang datang melawan arah perahu mau melaju. Jadi mereka nggak bisa melampaui lebih jauh lagi setelah 3 mil mereka berjalan, nggak bisa. Karena apa? Anginnya menentang, melawan. Nggak bisa mencapai kepada tujuan mereka. Gimana ini ya? Tentu banyak pikiran murid-murid kan begitu ya. Kalaulah Yesus tadi di sini, kan kita tidak seperti ini. Memang harusnya tadi nggak berangkat malam kayak gini kan susah. Udah lampu tidak ada gitu ya, mungkin ala kadarnya, mungkin macam-macam. Yang jelas mereka kesulitan. Ini kan masalah ya. Mereka ada dalam masalah. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua.
apakah yang Yesus katakan ketika mereka dalam perahu? Iya. Mungkin mereka berpikir, aduh, udah susahlah kita ini. Karena Yesus tidak ada, bagaimana dia akan tahu situasi ini? Tapi ternyata kalau nanti kita melihat di ayat yang ke-19 itu dan juga di Injil-Injil yang lain, bahwa Yesus tahu apa yang mereka alami. Sekalipun Yesus berdoa di atas bukit, tidak ada bersama mereka secara fisik, tetapi Yesus tahu apa yang dialami oleh murid-murid. Apakah ini juga adalah hal yang Tuhan izinkan untuk mau menyatakan dirinya lebih besar lagi kepada murid-murid? Karena kalau kita lihat ya, di dalam mujizat Yesus membuat 5 roti 2 ikan ini, enggak kelihatan reaksi murid-murid. Seperti waktu Yesus membuat air menjadi anggur. Waktu Yesus membuat air menjadi anggur, kan di situ ada pernyataan murid-murid ya. Sungguh engkau adalah anak Allah. Tetapi di sini enggak ada reaksi. Enggak ada dituliskan apa yang menjadi artinya dampak dari mujizat yang Yesus itu buat. Nah, apakah ini sesuatu yang ya pastilah ini Tuhan izinkan, kan begitu ya. Murid-murid ada dalam keadaan ini karena memang Tuhan izinkan di atas sepengetahuan Tuhan. Iya. Karena apa? Ada yang mau Tuhan capai. Tuhan tetap tujuannya membawa murid-murid sampai melihat bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Seringkali ya, iya bukan seringkali, semua orang berharap kalau hidup ini mulus, kan begitu ya. Seringkali, mau itu orang yang sudah di dalam Kristus ataupun belum, dia pengen kehidupan ini mulus. Iya. Tetapi kita melihat tadi di sini, murid-murid Yesus tidak berada dalam kehidupan yang mulus. Tetapi mereka berada di dalam keadaan yang bermasalah. Tetapi kita melihat Tuhan tahu keadaan itu. Tuhan melihat situasi itu. Dan Tuhan turun tangan ke dalam masalah itu. Makanya tadi kita melihat ya, Yesus berjalan di atas air. Iya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya, bagaimana murid-murid ketika melihat udah masalah ada di depan mata, lalu mereka melihat ada seperti orang berjalan di atas air, belum pernah melihat itu. Dalam pikiran mereka apa? Hantu. Ya mungkin entah ada juga paham seperti kita ya, ada penunggunya gitu ya kan. Oh, jadi kalau ada penunggunya begitu ada penampakan seperti ini, mereka lebih takut lagi daripada masalah yang sebelumnya. Ya walaupun ada orang pernah berkata kepada saya, dia bilang gini, aku gak takut hantu itu, kalau ada pun ku pukuli mukanya katanya. Dia belum tahu ya seberapa hebat kegelapan itu yang masih pikiran kita saja dikuasainya. Ini aja pun sudah bisa ngaur kita berpikir, kan begitu ya. Tapi dia bilang kalau aku bisa lihat aku akan tumbuk. Dia gak tahu kalau gelap itu kan malaikat ya. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, ketika mereka melihat Yesus dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, mereka pikir adalah hantu karena berjalan di atas air. Belum pernah hal seperti ini. Iya. Lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Aku ini jangan takut. Jadi apa? Tuhan berbicara, Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Iya. Bisa bayangkan ya, kalau orang tanpa Tuhan di dalam hidupnya, kalau orang belum datang kepada Tuhan dalam hidupnya, begitu ada masalah, siapa di situ yang memberikan pertolongannya? Kekuatan sendiri kan? Iya. Tanpa melihat ada Tuhan di situ, makanya capek.
Walaupun orang yang sudah datang kepada Tuhan tidak luput dari masalah. Tetapi tiap kali kita belajar dari kehidupan murid-murid, di dalam semua permasalahan yang mereka alami justru menjadi sarana Tuhan menyatakan diri. Jadi memang harusnya orang percaya dalam segala permasalahan nggak perlu takut dan khawatir kan. Kenapa? Karena Tuhan tahu dan Tuhan lihat dan Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Kita melihat murid-murid ini tadi kalau di dalam Injil yang lain dikatakan Yesus datang jam 3 pagi. Kenapa sampai jam 3 pagi gitu ya? Udah sempat jantungan, udah beberapa jam kan begitu ya. Yang tahu soal waktu kan Tuhan lebih tahu ya. Kapan memberi pertolongan. Bukan berarti dia dia mau bikin lelucon gitu ya. Nggak apa-apa lah dulu, biar kau agak sedikit-sedikit agak syok dulu. Nah nanti setelah ada hal seperti itu, jadi dia seperti sesuatu yang lucu bagi dia. Kalau murid-muridnya lihat udah jantungan, ketakutan, dia ketawa-ketawa, kan lucu kali. Mereka nggak tahu kalau aku lebih bisa, bukan itu. Gak ada tujuan Tuhan untuk membuat apa. Memang murid-murid itu ada dalam kesusahan, gak ada tujuannya seperti itu. Tetapi dia tahu waktu yang tepat memberikan pertolongan supaya mereka boleh melihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia tahu. Ya kadang kalau kita punya masalah juga, kita rasanya pengen cepat Tuhan tolong ya. Pengen kali ya, siapa sih yang gak mau pengen cepat Tuhan tolong? Aku udah berdoa, udah banyak pun kudoakan, kenapa tidak datang pertolongan sampai hari ini? Tapi setelah nanti Bapak Ibu lewati, ketika menoleh ke belakang, akan ada muncul dalam hati, Tuhan terima kasih engkau tidak terlambat dalam memberikan pertolongan. Pasti nanti ada hati seperti itu. Di situ justru makin kita lihat, betul, hebat kali Tuhan. Iya. Jadi kita lihat sini ya, jam 3 Tuhan datang memberi pertolongan, itu bukan waktu yang telat. Tapi itu waktu yang tepat. Nah, maka di sini tadi kita melihat ya, mereka ketakutan. Karena melihat Yesus berjalan dalam air, tapi Yesus memberikan firman. Nah, maka kita melihat ya, bagaimana Yesus itu memberi perkataannya itu supaya benar-benar menenangkan pikiran, menenangkan hati. Ya, makanya penting kita membaca firman. Sangat penting. Karena itu yang akan bisa Tuhan pakai berbicara bagi kita ketika ada permasalahan. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan. Makanya ada yang berkata begini kepada saya. Aku kalau melihat ya kalian masih muda-muda gitu ya. Tapi ketika kalian baca firman Tuhan ini kok kalian bisa menjelaskan seperti itu gitu ya. Bukan karena hamba Tuhan dia masih jemaat biasa. Tapi kok bisa dia memberi artinya penjelasan. Dia mengerti sejauh itu dia katakan. Aku enggak. Dan ternyata diselidiki kayak mana. Ya memang juga kalau saat teduh bolong-bolong. Enggak sesuatu menjadi kerinduan bagi dia membaca firman Tuhan. Bisa bayangkan, mungkin sering kita masuk dalam situasi itu ya, ada masalah, kita memunculkan jawabannya, lalu kita lagi menjawabnya dengan sendiri, tapi jawabannya tidak ada. Ini gimana? Pening kan? Ada masalah, beginilah kiranya yang terjadi, dan seperti inilah harusnya yang bisa terjadi, tapi gak ada apapun yang terjadi. Capek. Tapi di sini tadi kita melihat Yesus datang. Dia berkata, jangan takut. Aku ini, jangan takut. Aku ini. Jadi kalau dikatakan Tuhan aku ini, di dalam bahasa aslinya itu menyatakan bahwa apa? Aku Tuhan. Ketika dia berkata aku ini,
Bukan hanya maksudnya aku Yesus, bukan seperti itu saja. Karena dalam bahasa aslinya dia mengatakan, ini aku Tuhan. Aku yang berkuasa atas danau ini, aku yang berkuasa atas alam ini, aku yang mengaturkan semuanya ini, aku ini. Iya. Jadi kalau dia katakan aku ini, maka apa? Murid-murid waktu itu, salah satu ya, Petrus kalau di dalam Injil yang lain dia katakan apa? Ketika Tuhan katakan aku ini berarti akulah Allah, Yesus bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di air ini. Kalau Tuhan yang ngomong, suruhlah aku jalan. Karena bagi Petrus, kalau Yesus itu, maka apa? Dia akan bisa berjalan di atas air. Di atas perintah dia, bukan di atas keinginannya. Kalau Yesus oke kan, pasti jalan itu. Dan Yesus bilang oke, kan gitu ya. Ibaratnya naikkan proposal, ini belum tentu jadi kalau tidak ditandatangani kan gitu. Ketika Petrus katakan, kalau engkau itu suruh aku jalan di atas air. Jalanlah, kata Yesus. Dia berjalan. Iya memang kalau kita lihat ya, Petrus ini enggak takut dia untuk boleh semakin membuktikan siapa Yesus itu. Iya. Kalau Yesus itu suruh aku jalan. Kadang-kadang kan kita takut untuk membuktikan akan Tuhan ini. Padahal Tuhan sendiri tidak marah ketika dia mau dibuktikan. Tuhan tidak marah. Ini kan ibaratnya kayak nguji nih ya, kalau bahasa apanya gitu ini menguji. Tapi Tuhan gak marah ketika Petrus uji. Kalau kau itu memang suruh aku. Iya, makanya waktu ketika Yesus juga bangkit dari kubur ya, perempuan-perempuan kan kasih informasi. Bahwa Kristus bangkit itu kata malaikat. Semua murid-murid menganggap itu sebuah omong kosong. Mereka nggak percaya. Tetapi Petrus mau buktikan. Nah ini. Dia nggak hanya berhenti dalam informasi dia terima. Tetapi dia melangkah satu langkah lagi. Dia mau buktikan. Iya. Kalau kita gimana? Kalau Tuhan bilang, berilah apa yang kepada Tuhan menjadi bagian Tuhan, berilah kepada negara apa yang menjadi bagian negara. Iya, terlalu berat lah beri kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dalam hal perpuluhan kan begitu, Tuhan bilang bahwa apa? Uji aku. Ketika kau akan melakukan ini, Tuhan katakan, aku akan membuat pundi-pundimu gak bolong. Gak akan ada belalang pelahap. Nggak kasih aja nggak cukup, kasih lagi, makin tak cukup lah. Nah itu dalam pikiran kan, nggak ada seperti Petrus. Ini firman Tuhan, buktikan dulu. Kalau dia Tuhan, coba ku tes. Tuhan kalau dites nggak marah loh, kalau memang hati kita mau apa yang dia katakan itu benar enggak. Coba tes. Iya ini duluan ya kan, wah susah ini. Gimana nanti kalau dikurangi lagi dari apa yang kurang ini, ya makin kurang lah. Sehingga apa? Enggak makin melihat Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya kita nanti lihat ya Petrus jalan di atas air benar. Tapi ketika dia rasakan tiupan, dia tenggelam. Tapi paling tidak Petrus sudah punya pengalaman. Lebih daripada teman-temannya yang di dalam perahu. Natap-natap saja kan gitu ya. Tapi gak pernah punya pengalaman mereka berjalan di atas air. Petrus bisa cerita kemudian sama anak cucunya. Bahwa apa? Gregetnya Petrus cerita dengan murid-murid yang lain tentu mungkin beda. Kenapa? Karena dia jalan. Iya. Jadi kan kita melihat tadi ya. Di sini dia buktikan. Tapi ketika tadi Tuhan katakan, aku ini jangan takut. Karena itulah maka Petrus berkata demikian. Ya, kalau kita bagaimana ya? Ini kan hal yang mencekam ini kan. Coba kalau kita dalam posisi murid-murid dan posisi Petrus.
Berani nggak ngajukan gitu? Gimana? Makanya di antara 12 satu cuman mengatakan ya, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku jalan. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah yang terjadi ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu mereka? Yesus tadi berkata, aku ini jangan takut. Maka ini yang perlu. Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Berarti apa? Aku Allah, jangan takut. Dalam segala permasalahan yang mungkin datang dalam hidup kita, Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Berarti apa? Arahkan mata kepada Tuhan itu sendiri. Fokuskan hati kepada Tuhan itu sendiri. Datang kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan katakan, aku Allah yang menghandle semuanya ini. Kalau kita apa yang kita alami hari ini? Kami kemarin di kampung, doa kami begini, Tuhan jangan turunkan hujan, padahal anak kampung udah kekeringan. Bahkan mereka bilang gini, udah gak hujan-hujan di sini. Kami gak menanam-nanam, bahkan yang sudah tanam jagung, daun jagungnya itu udah membulat. Itu menunjukkan bahwa apa? Sudah kekurangan air. Tapi justru kami berkata, Tuhan jangan turunkan hujan, supaya orang tidak terhalang untuk datang kemari. Tapi satu orang di antara kami berkata begini, kan bisa kita doakan, sekalipun turun hujan, tapi biarlah mereka tidak terhalang untuk datang. Artinya gini, mereka tembus hujan itu, kan ada payung. Jadi akhirnya kami udah berdoa begitu, Tuhan anak kampung ini butuh hujan, walaupun harapannya lewat KKR lah nanti Tuhan turun hujan, itu masih gitu juga. Lewat nanti acara turunkan hujan, kan dua-dua seperti diuntungkan. Tapi ternyata apa? Kami yang Tuhan mau ubah pikiran ini. Kami yang Tuhan mau supaya kami lihat Tuhan. Turun hujan dari jam 3:30 sore. Udah kami yang gugup kan, makin deras makin hari. Aduh gimana ini? Tapi memang doanya Tuhan biarlah hujan ini tidak menghalangi mereka datang. Tapi sebenarnya jauh dalam kedalaman hati ada keraguan. Kalau Tuhan tadi katakan aku ini jangan takut kan gitu ya. Tapi dalam hatiku lagi, kan Tuhan lebih sayang sama mereka daripada kami sayang kepada mereka. Kan Tuhan lebih ingin mereka dengar firman Tuhan daripada kerinduan kami mereka dengar firman Tuhan. Wong Yesus mati aja, Yesus saja sudah mau mati untuk mereka, masakan Tuhan gak lebih kuat untuk membawa mereka datang? Benar, jam 7 mulai ada datang itu udah menghiburkan, waktu itu masih satu yang datang. Tuhan satu datang berarti ada yang bisa kami layani, gitu. Rupanya hujan itu mereka tembus, terus datang, dan banyak yang datang. Jadi kadang-kadang kami juga yang mau Tuhan ajari. Supaya pengenalan kami akan Tuhan ini boleh semakin bertambah. Sehingga apa? Enggak lagi nanti sikit-sikit kalau kan hujan. Padahal kami mau bikin KKR, enggak seperti itu. Enggak apa-apa hujan datang, dua-dua diuntungkan. Sehingga di dalam KKR itu bisa diingatkan betapa baiknya Tuhan yang menurunkan hujan. Mereka jadi iya ya, udah lama enggak turun hujan. Tapi baru kali itu hujan turun sangat lebat. Tapi enggak menghalangi mereka untuk datang. Nah, jadi masalah bisa datang ya. Tetapi sering kali dan selalu kayaknya Yesus justru menyatakan dirinya lewat masalah itu. Supaya pengenalan kita makin dalam. Iya kan gitu ya? Iya. Maka di sini tadi apa yang terjadi ketika mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu. Mari kita membaca ayat yang 20 sampai 21. Dua-dua ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kalau ini mau sepertinya belum ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam kitab Injil yang lain dikatakan mereka artinya
menaikkan Yesus ke dalam perahu itu, langsung mereka sampai kepada tujuan. Iya. Artinya apa? Kita melihat bagaimana mereka melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dia sendiri adalah Allah itu lewat keadaan ini tadi, lewat masalah ini. Bahkan tadinya mereka kesulitan sampai kepada tujuan, dengan mereka mengundang tadi, menaikkan Yesus ke dalam perahu sampai kepada tujuan itu. Karena tujuan yang mereka tuju tadi adalah sebenarnya tujuan yang Yesus suruh kepada mereka. Iya. Apa yang bisa kita belajar dari hal ini? Banyak orang berpikir begini, mungkin nggak di sini ya. Kalau libatkan Tuhan ini ribet. Kenapa? Karena kemauannya nanti bukan kemauanku. Karena seleranya nanti bukan seleraku. Kalau kulibatkan Tuhan ini nanti makin susah. Kenapa? Aturannya nanti di situ bukan yang ku mau. Padahal apa? Tuhan sendiri berkata apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan penuh harapan. Gak ada tujuan Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup manusia itu, lalu membuat keadaannya makin gak jelas, lalu membuat keadaannya makin susah, lalu memonopoli dalam artian membuat orang itu sendiri makin kesulitan, enggak. Tapi justru ketika sepenuhnya diletakkan kendali itu kepada Kristus, disitulah ada kelegaan. Iya. Disitulah ada kelegaan. Iya. Ketika diletakkan kendali itu, ya dalam hal apa? Banyak hal ya. Dalam hal kebutuhan hidup, apakah kita meletakkan kendali itu, Tuhan, aku letakkan ini kepadamu. Usaha ini, apakah dalam rumah tangga kita, apakah dalam hal teman hidup kita, apa yang menjadi masalah kita? Apakah kita meletakkan kendali itu kepada Tuhan? Iya. Maka di sini tadi kita melihat mereka seketika sampai kepada tujuan itu. Ada enggak pikiran seperti itu ya? Iya. Bahwa apa? Kalau Tuhan nanti yang mengambil alih, kalau semuanya kuserahkan kepada Tuhan, atau kalau Tuhan yang aku undang dalam hidupku, susah nanti aku itu. Itu bukan berasal dari Tuhan. Itu tentunya berasal dari gelap. Tidak mungkin Tuhan yang mengambil kendali, lalu keadaan kita makin gak karuan. Gak mungkin. Tidak mungkin Tuhan dia ngambil kendali, lalu hidup kita makin dipersulit. Tidak mungkin. Walaupun kesulitan bisa saja ada ya. Tapi bukan tujuannya mempersulit. Tapi justru kalaupun kesulitan itu ada, kita belajar tadi di sini, dia akan bisa pakai itu, dia bisa kendarai itu untuk kita makin melihat siapa dia. Iya. Maka harusnya dalam segala permasalahan adalah menjadi kesempatan kita akan melihat Tuhan lagi. Iya. Jadi ini ya, apakah Tuhan yang sudah mengambil kendali hidup kita? Murid-murid akhirnya mengundang Yesus masuk. Iya. Tuhan, murid-murid memasukkan Yesus ke dalam perahu mereka. Sampai kepada tujuan. Mari kita melihat aplikasi. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus lebih tahu dan lebih mahir membawa kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya? Nah di sini dulu. Iya. Apa? Percayakah? Dalam teman hidup ini tadi, percayakah bahwa Tuhan lebih tahu? Untuk memberikan yang tepat? Kayaknya kalau Tuhan nanti ditunggu, entah kapan gitu ya. Entah kapan nanti datang itu. Oh.
Apalagi kalau melihat, oh, di sana aja di GKMI Kasih Anugerah udah banyak yang usia ujur, nggak datang-datang jodohnya. Coba tanya dulu yang belum menikah ini, ada nggak memang hati yang meletakkan kepada Tuhan? Satu. Yang kedua, ada memang doa yang serius. Jangan-jangan dari dulu juga nggak ada didoakan. Kalau saya ingat Daus ini dari remaja awal dia bertobat berdoa untuk teman hidup. Ika juga saya tahu, begitu bertobat dia doakan tentang teman hidup. Ini jangan ketika panik baru doa, mana Tuhan, mau lebih cepat lagi datang, mana Tuhan. Gitu ya. Apalagi hal yang lain. Nah, apakah saudara percaya kalau Kristus memberi dirinya mati pun mau untuk dosa, apakah dia akan menahan kebaikan untuk kita? Kalau dia yang menghandle semesta ini, apakah sulit bagi dia untuk membawa hidup kita? Membawa keluarga kita? Ya, kemarin dalam acara itu ada yang saya lihat di antara yang lain gitu ya, ngomel-ngomel gitu. Seorang bapak ketika dibukakan tentang siapa Kristus, dan ketika dibukakan orang mati itu kemana semua, jadi fosil, tinggal tulang belulang. Tapi kubur Yesus satu-satunya di antara semua kuburan di dunia, hanya kubur Yesus yang bangkit. Kosong. Kenapa kosong? Karena dia bangkit. Jadi kalau ada Yesus yang bangkit, ngapain datang sama yang mati? Kan goblok. Ada Yesus bangkit, kok minta tolong sama yang mati? Ada yang ngomel-ngomel. Dalam hatiku gini, kalau Tuhan menjumpaimu, Tuhan akan kau sendiri akan datang. Walaupun hari ini kau ngomel-ngomel gak apa-apa. Buktinya datang coba. Datang duduk dengar firman Tuhan. Kan udah kesempatan. Aku pegang aja firman Tuhan itu. Firman yang sudah disampaikan Tuhan sendiri akan teruskan. Sudah ngomel-ngomel berarti apa? Ada dia tidak setuju tapi telinganya mendengar. Daripada tak ngomel, kita gak tahu. Dengar atau tidak pun gak tahu. Jadi waktu itu dalam hati saya, Tuhan jumpailah bapak yang ngomel itu. Supaya apa? Benar-benar dia melihat bahwa engkaulah Tuhan. Jadi ini tadi ya, apakah kita percaya bahwa Tuhan yang mengendali semuanya? Kalau dia memberi dirinya mati pun untuk kita, untuk dosa dan kejahatan kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi dia memberi dirinya terhukum. Apakah kita ragu meletakkan seluruh hidup kita kepada dia? Apakah kita ragu untuk membalikkan arah kita kepada dia? Iya, pertanyaan kedua. Apakah saudara memberi tempat bagi Yesus mengambil alih perahu kehidupan saudara untuk membawanya sampai kepada tujuan? Iya. Gimana? Sudah Yesuskah yang mengambil tempat dalam perahu kehidupan kita? Untuk membawa kita sampai kepada tujuan? Dan kita akan melihat penyataan demi penyataan Tuhan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika sikap sedemikian kita berikan. Iya, bagaimana ya? Ini pertanyaan yang bisa kita jawab pribadi lepas pribadi dalam hati kita. Dan kalau belum Yesus yang kalau belum Yesus yang kita buat mengambil kendali dalam hidup kita, mengapa? Apa yang membuat kita nggak mau dia mengambil kendali? Apa yang membuat kita ragu dia yang mengambil kendali? Apakah memang dia akan membuat hidup kita makin susah? Apakah memang dia akan membuat kita makin kesulitan? Apakah memang dia yang sudah menunjukkan cintanya yang sedemikian besar dengan memberi dirinya pun terhukum dan mati di kayu salib supaya kita mendapatkan kebebasan? Apakah pribadi yang sedemikian akan menghancurkan hidup kita ketika kita meletakkan diri kita kepada dia? Jadi, coba Bapak Ibu pikirkan ya. Iya. Mari kita melihat ayat hafalan di bawah ini. Sama-sama kita membacanya dua-dua ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut.
Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal murid-murid. Bagaimana mereka tidak punya reaksi ketika pun Engkau sudah membuat mujizat 5 roti 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi disitulah kasih Tuhan dan kesabaran Tuhan yang terus mau menyatakan diri kepada mereka. Sehingga lewat kesulitan yang mereka jalani, dalam ketakutan yang mereka alami, justru di sana mereka melihat bagaimana Engkau Tuhan menyatakan diri. Tuhan, kami sudah belajar lewat kebenaran firman-Mu ini, bahwa Engkau Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang bangkit dari antara orang mati, maka Engkau tetap akan bisa bekerja menyatakan siapa dirimu kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Adakah kami sampai hari ini tidak berani mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan? Tidak meletakkan seluruh kendali hidup kami ini kepada Tuhan. Apa sebenarnya yang membuat kami ragu? Kalau Engkau sudah menunjukkan cinta kasih yang sedemikian besar. Tuhan, Roh-Mu yang kuduslah bekerja kepada kami masing-masing. Supaya bolehlah Tuhan, sampai semua kami yang di sini dan juga di rumah masing-masing yang ikut secara live streaming hari ini, benar-benar percaya dan mempercayakan seluruh kendali hidup kami ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau yang berkata, aku ini jangan takut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.